Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Warakah binti Abdillah bin Al-Harits bin Uwaimir bin Naufal Al-Ansariyah, atau yang lebih dikenal dengan nama Ummu Warakah bintu Naufal, termasuk golongan pertama masuk Islam. Ia masuk Islam saat pertama mendengarnya dengan ikhlas dan tanpa ragu-ragu. Selama hidupnya, beliau turut mengumpulkan Al-Quran Al-Karim, banyak meriwayatkan hadis-hadis. Warakah pandai membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran dengan baik sehingga menjadi imam bagi muslimah di rumahnya yang sekaligus dijadikan sebagai masjid. Ummu Warakah binti Abdillah adalah syahidah yang dibunuh oleh dua budaknya di dalam rumahnya sendiri. Ketika intimidasi kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi-jadi di Mekah, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka hijrah ke Madinah. Dan beliau pun segera menyusul ke sana. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah agung tersebut, sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah yang berhati bersih dan ikhlas. Salah satu di antaranya adalah Warakah binti Al-Harits. Ia masuk Islam sejak pertama kali mendengarnya dan banyak meriwayatkan hadis-hadis, maka layak masuk dalam kafilah As-Sabiqunal Awalun, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Syukur dan takbir sambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnul Qayyim berkata, gema syukur dan takbir terdengar nyaring di seluruh pelosok kampung Bani Amr bin Auf. Takbir bergema di mana-mana, sebagai ungkapan rasa syukur. Penduduk Yasrib serempak keluar dari rumah masing-masing untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan sholawat sebagaimana yang diajarkan beliau. Mereka berdiri berjajar mengitari beliau, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak sangat tenang, dan wahyu pun turun kepadanya. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Surah At-Tahrim 4. Hari itu merupakan hari yang paling meriah yang dialami warga Madinah sepanjang sejarah. Setelah sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Yasrib, yang sejak hari itu dirubah namanya menjadi kota Madinah. Ummu Warakah termasuk salah seorang penduduk kota Madinah yang sangat bersyukur dan berbahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan itu merasuk ke relung-relung hatinya, karena kepribadian beliau sudah lama didengar, dan risalahnya telah lama diimani. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menembus relung hatinya yang terdalam. Iman pun menghujam kokoh dalam batinnya. Ummu Warakah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu ia mulai menekuni ayat-ayat Allah dengan sungguh-sungguh. Warakah tidak hanya pandai membacanya, melainkan juga memahami dan menghafalnya dengan baik. Lebih dari itu, Ummu Warakah pun berusaha menghimpun dan menuliskannya pada tulang, kulit, pelepah kurma, dan lain-lain. Ia berhasil menghimpun ayat-ayat Allah yang turun di rumahnya waktu itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan Abu Bakar As-Siddiq berencana menghimpun Al-Quran, Ummu Warakah ditunjuk khalifah untuk menjadi salah seorang rujukan penting bagi Zaid bin Sabit sebagai pelaksana proyek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati Ummu Warakah. Beliau kerap berkunjung ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat seorang muazin yang sudah lanjut usia khusus untuknya. Atas saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat memahami kebersihan dan kejernihan hatinya, Ummu Warakah menjadikan rumahnya sebagai masjid. Dan ia sebagai imam khusus bagi kaum muslimah. Wafatnya Ummu Warakah binti Abdillah. Dia seorang wanita yang begitu berharap mendapat kemuliaan di negeri akhirat. Saat kaum muslimin bersiap untuk perang Badar, Ummu Warakah memohon izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turut dalam peperangan. Wahai Rasulullah, izinkan saya pergi bersama kalian, agar saya bisa merawat orang yang sakit dan mengobati yang terluka. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahiku mati syahid, pintanya. Tinggallah di rumahmu, sungguh Allah akan menganugerahimu mati syahid di rumahmu, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ummu Warakah pun taat dengan titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus bergulir, tiba masa kaum muslimin diperintah oleh Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Waktu itu, Ummu Warakah seperti biasa, selalu salat mengimami anggota keluarganya. Namun suatu malam, tak terdengar bacaan Qur'annya dalam salat. Oleh karena itu, paginya Amirul Mukminin berkomentar keheranan, "Demi Allah, semalam aku tak mendengar bacaan bibiku, Ummu Warakah." Amirul Mukminin tak tinggal diam, beliau segera mencari tahu keadaan Ummu Warakah. Dimasukinya rumah Ummu Warakah, tapi tak seorang pun tampak di situ. Amirul Mukminin terus melangkah menuju kamar. Di salah satu sisi kamar, jasad Ummu Warakah terbujur kaku bertutupkan selimutnya. Sementara budak laki-laki dan budak perempuan milik Ummu Warakah yang tinggal bersama beliau di rumah tersebut tak lagi tampak batang hidungnya. Ternyata, malam itu Ummu Warakah dibunuh oleh sepasang budak miliknya dengan menutupkan kain selimut, hingga Ummu Warakah mengembuskan nafas yang terakhir. Padahal Ummu Warakah selalu mendidik mereka berdua dan berlaku baik kepada keduanya. Hanya karena tidak sabar ingin segera merenguk nafas kebebasan sebagaimana dijanjikan oleh Sang Tuan jika ia telah meninggal dunia, mereka pun tega berbuat demikian kepada wanita saleha ini. Setelah membunuh Ummu Warakah, dua budak itu kabur. Mengetahui kejadian tersebut, Amirul Mukminin mengatakan, telah benar Allah dan Rasul-Nya, beliau segera mengumumkan di hadapan manusia, sesungguhnya Ummu Warakah telah dibunuh oleh dua budaknya. Sekarang mereka berdua kabur, barang siapa melihat mereka, harus membawa mereka kemari. Kedua budak yang berkhianat dan melakukan perusakan di muka bumi dengan membunuh itu berhasil ditangkap. Mereka dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Beliau pun menanyai mereka, dan mereka berdua mengakui perbuatannya. Amirul Mukminin memutuskan agar dua budak ini disalib. Merekalah orang pertama yang disalib di negeri Madinah. Seperti itulah wanita mulia ahli ibadah dan zuhud ini pergi meninggalkan dunia yang fana dan meraih mati syahid seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Dia terus meniti jalan Allah tanpa menghiraukan dunia dengan segala harta bendanya meski sekejap mata. Dia hanya mengharapkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah di akhirat kelak. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan untuknya, dan menganugerahkan mati syahid kepadanya. Kisah mulia Ummu Warakah ini mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan takwa daripada dosa. Potensi takwa ini harus terus diasah, walau kita berada di lingkungan yang tidak kondusif. Selama ini seringkali kita menyalahkan lingkungan, dulu saya beriman sekali, tetapi karena lingkungan yang tidak baik, jadinya saya ikut-ikutan. Subhanallah, sesungguhnya itu adalah perkataan dari mereka yang takluk kepada lingkungan sekaligus tidak punya iman yang teguh. Seharusnya dia tidak menyalahkan lingkungannya, karena jika secara internal kita kuat, apapun ujian yang datang kita mampu menjalaninya. Hidup di dunia ini sangatlah singkat, maka kembalilah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kamu dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai Ummu Warakah, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahannya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.